Baik. Selamat siang anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mengawali pembelajaran hari ini, siapa yang akan memimpin berdoa? Akbar, silakan Bar, pimpin berdoa di dalam hati saja. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Walaupun sudah siang, semoga masih semangat. Walaupun di luar panas, di dalam teduh, dingin, dan sedikit ngantuk. Semoga kalian tetap semangat. Siapa yang tidak hadir hari ini? Fatimah, Najwa, Nopita, siapa lagi? Revalian. Oke. Kenapa mereka tanpa keterangan? Males dan lain-lain. Oke. Kita doakan yang males, yang tanpa keterangan, yang izin, yang sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan dan diberikan kesadaran lagi. Semoga bisa bertemu dengan kita kembali di sekolah. Oke? Siap. Hari ini kalian akan Pak Irsad kenalkan dengan berpikir komputasional. Sebelum ke berpikir komputasional, Pak Irsad punya pertanyaan terlebih dahulu buat kalian. Sebelum berangkat ke sekolah, sebelum kalian menuju ke tempat ini, sebelum kalian ke SD Cimpongporang, apa yang akan kalian lakukan untuk berangkat ke sekolah agar tidak terlambat? Bangun pagi. Mandi. Sarapan. Pakai sepatu. Pakai baju. Pakai kantong. Kos kaki. Minta uang jajan. Sisir rambut. Salam. Assalamualaikum. Apalagi? Berangkat. Sampai di sekolah ternyata ada 12 urutan. 12 urutan. Kalau menurut urutan ini pasti akan ada yang salah. Ya, masa tadi udah bangun, kemudian tadi mandi, udah mandi ada yang langsung sarapan. Apa yang terlewat? Ada yang terlewat ya. Harusnya udah mandi. Tapi ada juga yang masih terlewat. Maunya langsung pakai baju. Handuknya dilepas dulu baru pakai baju dan lain-lain. Ya. Oke? Nah, hari ini kalian akan Pak Irsad kenalkan dengan berpikir komputasional. Tetapi sebelum masuk ke komputasional, Pak Irsad ada sedikit kesepakatan kelas. Oke? Kesepakatan kelasnya adalah menjaga kebersihan kelas bersama. Kenapa harus menjaga kebersihan kelas bersama? Yang kedua, menghormati guru, teman, tidak mengejek dan tidak membuli. Yang ketiga, dan sebelum berbicara di kelas. Deal ya, ini kesepakatan kelasnya yang akan diterapkan di kelas coding kecerdasan artifisial. Deal, tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu menerapkan konsep berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Kayak tadi, kalian mau berangkat ke sekolah, harus apa dulu yang dilakukan? Iya, yang tadi yang udah kalian sebutkan. Tapi harus berurutan, sistematis. Ya, oke? Nggak mungkin habis bangun, kemudian mandi, langsung sarapan kayak tadi. Enggak. Oke? Ini ya. Jadi setelah belajar dengan Pak Irsad di kelas coding kecerdasan artifisial tentang berpikir komputasional, kalian bisa berpikir
dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, apa itu berpikir komputasional? Ternyata kalian akan disuruh atau akan dilakukan, kalian akan melakukan menyusun solusi masalah. Yang kayak tadi kalian bangun tidur, keberangkat sekolah, kalau tadi masalahnya ada 11, kalian harus menyusun masalah tersebut secara logis, sistematis, sehingga dapat kalian berangkat dari rumah ke sekolah dengan baik. Dengan baiknya gimana? Pakai seragam, pakai sepatu, pakai tas. Jadi nggak bakalan ada yang tadi tertukar. Di nomor 3 harusnya pakai baju dulu, malah langsung sarapan. Malahan ada tadi yang minta uang jajan tapi belum pakai baju. Wah, harus berpikir logis dan sistematis itu adalah berurutan. Oke? Oleh manusia maupun komputer. Dalam berpikir komputasional ada 4 elemen. Nah, prinsipnya ada 4 elemen. Prinsipnya 1, dekomposisi. 2, pattern recognition atau pengenalan pola. Yang keempat, abstraction. Abstraction itu mengambil informasi yang penting dan meninggalkan informasi yang tidak penting. Ini algoritma thinking. Berpikir algoritma atau menyusun. Setelah menyusun ada informasi, dari informasi kalian disusun agar kalian mampu berangkat dari rumah ke sekolah dengan baik. Oke? Sepertinya kalian ngantuk. Padahal ada video. Ayo ikutin. We are the dreamers, we make it happen, cause we believe it. Look who we are the dreamers, we make it happen, cause we believe it. Look who we are the dreamers, we make it happen, cause we can see it. Tentang berpikir komputasional, itu tadi prinsipnya apa saja? Dekomposisi, kemudian pattern recognition, abstraction, algoritma thinking. Dekomposisi. Tadi, dekomposisi itu adalah dari masalah yang besar. Ada kalian punya masalah nih, besar. Tapi kalian bisa memilah ke masalah jadi terkecil. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, pattern recognition. Ketika kalian punya tadi masalahnya, tahu nih, oh masalah ini. Tapi pernah kalian lakukan kemarin-kemarin, contohnya, yuk. Contoh, Pak Irsad lagi mengendarai motor. Gedung. Tiba-tiba ban motornya kempes, bitu. Oke, itu masalah kan? Masalah. Kita kerucutkan masalahnya menjadi kecil. Apa yang jadi masalahnya adalah ban kempes. Ban mana yang kempesnya? Yang depan atau belakang? Kemudian Pak Irsad harus mencari apa?
Bengkel. Setelah mencari bengkel harus apa? Diperbaiki apanya? Bannya. Setelah itu membayar. Oke? Itu masalah besar menjadi masalah yang kecil sehingga motornya bisa jalan lagi. Yang tadi Pak Irsad lakukan mencari bengkel, kemudian ini dibetulkan, setelah betul dipasangkan, membayar, itu adalah polanya, pattern recognition-nya, pola ketika masalah motor kempes, polanya gitu. Berarti kalau ada pola kempes, Pak Irsad cari bengkel, membetulkan ban, kemudian membayar ketika sudah selesai. Nah, itu abstraction namanya. Mengambil informasi yang penting. Yang pentingnya apa tadi? Yang penting cari bengkel, kedua memperbaikinya, ketiga membayar ketika. Nah, itu abstraction, mengambil informasi yang penting. Kemudian algoritma. Algoritma teh penyusunan yang tadi. Berangkat ke bengkel. Udah ke bengkel, kasih ke emangnya, suruh betulin si emangnya, ditambal bannya, dipasangin lagi, bisa jalan lagi. Ya, itu algoritma thinking. Oke. Ini sekarang Pak Irsad punya LKPD. Silakan baca. Baca. Nah, silakan. Silakan berembuk dengan kelompoknya masing-masing, berembuk dengan kelompoknya masing-masing. Di situ ya, isi di lembar keduanya. Isi di lembar kedua. Buka lembaran keduanya, buka. Nah, silakan kalian isi. Di situ ada studi kasus. Ada masalah ya. Silakan kalian baca masalahnya apa, tinggal dicantumkan ini, udah. Silakan lakukan ini aja. Iya, isi ini yang isinya kalian baca dulu masalahnya. Nanti kan ini dekomposisinya apa, pecahan masalahnya. Kemudian ini polanya apa, abstraksinya apa, algoritmanya apa, ya. Ini dimasukin ke sini. Ya? Ya? Iya, ininya diisi. Tadi kan ini dekomposisi tadi apa? Terus pattern recognition, abstraksi, algoritma. Oke? So. Ya. Apa? Bentar dulu satu-satu. Ini yang kedua, di lembar kedua. Nanti aja. Ini langsung di lembar kedua. Nih. Baca dulu ini masalahnya. Ini nanti tadi dekomposisi itu apa? Memperkecil masalah besar jadi kecil-kecil. Kemudian ini pattern recognition, polanya gimana, abstraksinya gimana, ininya apa. Apa? Iya, berarti kalian tuh jadi kalian ini teh anggap kayak panitianya membuat pertandingan sepak bola. Masalahnya apa yang harus disiapkan? Nah, ini kan udah ada. Waktu pertandingan berapa, waktu istirahatnya berapa.